Tarakan adalah kota terbesar di Kalimantan Utara yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Di tengah pesona Kalimantan Utara, berdiri megah sebuah rumah yang menjadi simbol budaya dan identitas suku Tidung. Inilah dia, Baloi Adat Mayo, kebanggaan masyarakat Kota Tarakan. Baloi adat, atau lebih dikenal Baloi Mayo, merupakan rumah adat khas suku Tidung yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Bukan hanya sebagai simbol budaya, melainkan rumah ini juga dijadikan sebagai pusat-pusat kegiatan adat dan sosial masyarakat Tidung. Nama Baloi berasal dari bahasa Tidung yang berarti rumah besar atau istana. Rumah ini pertama kali didirikan pada tahun 2000 dan telah melakukan 2 kali peresmian. Peresmian pertama pada tanggal 4 April 2004 dan peresmian kedua pada tanggal 4 Agustus 2006. Awalnya rumah ini tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya tempat untuk melaksanaan kegiatan-kegiatan adat saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, rumah ini dibuka bagi para wisatawan guna untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Kota Tarakan dan agar generasi kita bisa melestarikannya. Bangunan ini dirancang sebagai tempat pelaksanaan adat seperti melangsungkan upacara tradisional, irau, dan bahkan melakukan sidang adat. Jika membahas arsitektur dan keunikan rumah ini, rumah Baloi memiliki ciri khas sebagai rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin. Rumah ini dikenal karena kekuatan dan ketahanannya terhadap air, panas, serta serangan hama. Struktur rumah ini menghadap ke arah utara dengan pintu utama di sisi selatan. Rumah ini juga dihiasi oleh ornamen-ornamen khas seperti nanas yang melambangkan simbol kemakmuran dan terdapat pada setiap pagar pintu utama rumah. Di 2 tiang di sebelah kanan dan kiri bagian depan terdapat tameng besar, dan di sisi kanan dan kiri pintu utama terdapat tameng kecil yang melambangkan simbol perlindungan yang digunakan oleh laki-laki. Nama yang tertulis di bangunan utama Baloi Mayo adalah nama-nama dari Raja Tidung terakhir, yaitu Aji Pengiram Jamalul Kiram, dan ada 3 bangunan kembar yang tertulis nama-nama dari anak sang raja. Rumah ini dibagikan menjadi beberapa bagian yang disebut ambir. Ambir ini fungsinya berbeda. Yang pertama ada ambir kiri. Ambir kiri ini fungsinya untuk melaporkan pihak-pihak yang bermasalah. Setelah itu kita akan pindah ke ambir tengah. Ambir tengah ini dia tempat menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah dan akan melakukan sidang adat. Minimal sidang adat ini 1 hari dan maksimalnya 3 hari. Dan akan melakukan pendendaan. Pendendaan ini bukan berupa uang tapi berupa barang. Setelah itu akan kita pindah ke ambir kanan. Ambir kanan ini fungsinya tempat bersantai-santai saat masalah telah selesai. Jika kalian lihat di belakang saya ada bangunan yang dikelilingi oleh kolam ikan. Bangunan ini dinamakan sebagai Lubung Tambah atau dalam bahasa Tidung adalah Bayung Nginom. Bangunan ini terinspirasi dari para mayoritas suku Tidung yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Biasanya bangunan ini itu digunakan sebagai tempat singgah atau tempat istirahat para nelayan yang sedang mencari nafkah.
baloi buat, yang biasanya digunakan untuk kegiatan makan malam bersama setelah sidang dan seluruh permasalahan yang telah selesai. Baloi buat ini juga digunakan untuk doa bersama. Jika kita sorot ke atas, terlihat kain-kain yang bergantungan dengan warna yang berbeda-beda, dengan makna yang berbeda-beda pula. Salah satunya warna kuning, yang sering kita lihat di peristiwa sakral. Warna kuning melambangkan keagungan, warna hijau melambangkan kedamaian, serta warna merah melambangkan keberanian. Tiang-tiang ini juga memiliki fungsi, yaitu menjadi penyekat jika ada acara yang berlangsung. Mulut naga ini ibaratkan saat ini Pak Prabowo, filosofinya. Cakarnya itu tentaranya, sistiknya itu masyarakatnya. Jadi komponen-komponen bernegara di dalam tubuh naga. Jadi legendanya itu suku Tidung itu dia pergi melaut, kapalnya karam, ditolonglah sama ikan tersebut. Nah ditolong, jadi bersumpahlah dia, jika keturunanku memakan ikan itu maka kena penyakit atau kena bala. Ya, di sini saya mau nanya Pak, bagaimana upaya masyarakat menjaga kelestarian rumah baloi ini? Ya, jadi memang secara tidak langsung melalui retribusi yang diberikan kepada pengelola. Jadi ketika masyarakat datang, mereka memberikan retribusi uang masuk untuk memberikan biaya operasional yang ada, melakukan perawatan-perawatan rumah adat yang ada. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian rumah adat ini? Kalau untuk peran pemerintah mungkin saat ini yaitu membawa anak-anak sekolah untuk belajar dan mengenal lebih dekat suku Tidung. Nah, untuk masyarakat lokal tadi seperti mereka bisa datang ke sini hari-hari biasa untuk melihat ornamen-ornamen bangunan Tidung seperti apa. Jadi mengetahui ciri khasnya Tidung itu seperti apa, model bangunan itu seperti apa. Jadi itu ya. Bagaimana harapan Bapak agar rumah adat ini tetap relevan di masa depan, baik sebagai simbol budaya maupun objek wisata? Ya, jadi kalau harapan saya sih lebih kepada masyarakat yang ada, terutama seperti ada ini yang telah membuat video bisa mengenalkan lagi lebih jauh. Jadi orang dapat mengenal itu sekarang melalui media sosial. Ya. Setelah melalui media sosial, dia pasti berusaha untuk mencari lokasi tersebut di mana. Nah itu harapan kami dan juga semoga juga pemerintah lebih jika ada tamu dari luar, ya kan, atau dimasukkan dalam pembelajaran. Jadi misalnya SD, SMP, SMA, mereka melakukan pelajaran itu langsung di sini. Tantangan apa yang dihadapi dalam merawat dan melestarikan rumah baloi? Ya, jadi saat ini tantangannya paling ya untuk kita saat ini yang terasa dampak itu kemarin pada saat COVID-19. Artinya pada saat ya ada bencana seperti wabah-wabah itu kemarin, mau tidak mau kita harus menutup total, menutup semuanya karena menjaga kesehatan tadi. Kedua juga memang untuk operasional. Nah, operasional seperti perawatannya, kebersihannya. Nah, itu masih kita lakukan secara mandiri. Ya, jadi dilakukan sendiri oleh para pengurus adat yang ada. Biasa orang-orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah adat yang ada di sini lewat mana? Ya, jadi biasanya tamu-tamu luar itu dia lebih dari Google Map. Pertama Google Map, kedua dari akun-akun YouTube YouTuber. Nah, jadi banyak akun-akun YouTube itu yang mengulas tentang sejarah dan bangunan rumah adat. Jadi mereka banyak datang dari situ, dari media sosial, di Instagram, ya kan, dari YouTube, dari TikTok. Nah, jadi dari itu mereka sering datang ke sini. Kita juga punya akun Facebook namanya Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan. Jadi seluruh kegiatan kita ada di situ. Jadi kalau orang-orang mau lihat lebih dalam ke ruang-ruangannya bisa dari Facebook situ. Bisa. Demikianlah atas penelusuran kami pada hari ini tentang rumah adat suku Tidung, yaitu Baloi Adat Mayo. Melalui perjalanan ini kita tidak hanya mengenal bentuk fisik bangunan adat, tetapi juga memahami nilai-nilai budaya, filosofi, dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Baloi Adat Mayo bukan hanya sekedar bangunan, melainkan simbol identitas kebersamaan, ya, dan warisan leluhur yang patut kita lestarikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di penelusuran berikutnya.